Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah wa ghfir dzunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hasin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dayanya. Di kesempatan malam ini kita bisa hadir di majelis kajian yang insyaallah di materi hari ini tema spesial terkait tentang persiapan kita menyambut hari Idul Adha, yang lebih spesial terkait tentang ibadah istimewa yang berupa korban. Walaupun di sana ada ibadah istimewa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di antara adalah ibadah haji. Barangkali kita sangat berharap, namun kenyataannya masih belum dimudahkan oleh Allah, tetapi ada amalan yang kita bisa membersamai jamaah haji ketika mereka melakukan ibadah di hari istimewa, di tempat istimewa dengan amalan yang istimewa. Barangkali kita hanya satu saja, tidak di tempatnya yang istimewa, yaitu di Tanah Suci. Namun kita masih bisa membersamai amal-amal saleh di hari-hari istimewa, yaitu 10 hari pertama insya Allah. Kemudian juga dengan amalan-amalan istimewa, di antaranya adalah korban. Pada kesempatan malam ini kita akan sampaikan materi yang nanti insya Allah akan kita sampaikan di pelatihan penyembelihan hewan halal, yaitu hewan korban ya. Karena hari ini praktek lapangan masih saja kita jumpai praktek penyelenggaraan korban yang masih belum sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat. Memang tidak mudah ya, menghadirkan sebentuk ibadah yang sempurna. Tentu butuh keseriusan kita untuk mengikhtiarkan, yaitu mulai dengan kesadaran kita untuk mempelajari, kemudian kemauan kita, yaitu punya keberanian untuk menjadi eksekutor lapangan. Kendalanya kan kadang-kadang orang punya ilmu tapi tidak punya keberanian, dan tidak sedikit orang yang punya keberanian tapi tidak memiliki ilmu yang memadai. Karena ketika kita menyembelih hewan kurban itu ada sisi perbedaan dengan menyembelih hewan yang bukan korban. Karena korban ini ada nilai ubudiyah, ada nilai ibadah, sehingga dipastikan dia harus ditunaikan dengan cara benar, sesuai dengan syariat dan juga dengan ikhlas. Maka itu kita akan sampaikan di materi yang harusnya kita pahami. Sekian banyak materi terkait tentang korban, kita ambil bagian fikihnya nih. Karena di sini nanti ada tema-tema yang terkait tentang teknis nih. Dan teknis yang ada itu pun juga harus sesuai dengan syariah. Bukan sekedar pengen cepat, praktis, efektif, efisien, tapi juga bagaimana itu jika dikerjakan sesuai dengan petunjuk. Hingga nanti ada satu bagian penting yang ditegakkan dalam ibadah ini adalah ihsan, berlaku baik kepada hewan sekalipun. Ada satu pesan penting yang disampaikan Nabi kita, utamanya kepada para panitia kurban, yaitu sabda Nabi kita dari sahabat Abu Ya'la. Beliau pernah menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menetapkan atau mewajibkan perbuatan ihsan, berbuat baik dalam segala hal.
Jadi segala hal Allah perintahkan untuk ihsan, untuk berbuat baik. Atau kalau kita bahasa kita, hendaklah lakukan yang terbaik. Bahkan sampai pun fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Jika kalian membunuh, seandainya harus membunuh, misalnya dalam perang harus membunuh, atau seandainya kita harus menghukum orang karena kisos, maka haruslah pun juga kita perbagus cara membunuh, sehingga meminimalisir efek sakit yang dirasakan ketika orang harus dibunuh. Kita kan mengenalkan beragam cara tentang hukuman mati, Pak. Mulai dari digantung, disuntik, disetrum, ditembak, dan yang lain-lain. Di antara cara itu yang paling minimalis rasa sakitnya adalah dipancung, dipenggal. Itu kelihatannya apa? Kelihatannya ekstrim, tapi justru dari sekian jenis proses hukuman mati yang paling cepat proses kematiannya dan paling seakan-akan lagi tidak terasa efek sakitnya, jangan boleh dicoba. Itu adalah hukum pancung. Kenapa? Karena di pangkal leher ini itu adalah simpul saraf. Sehingga ketika saraf putus sudah bisa tidak ngerasakan sakit apa-apa. Hanya sekian 0, detik itu kan sudah karena yang mari sakit masih adanya kesadaran. Sehingga ketika sudah itu putus tidak sakit. Sehingga otak sudah tidak lagi merasakan rasa sakit, tidak bisa lagi memerintahkan organ tubuh. Makanya kenapa kalau kita menyembelih hewan tidak boleh sampai putus. Karena sampai putus berarti koordinasi otak dengan organ itu putus, sehingga jantung berhenti memompa, sehingga darah masih ada di dalam dagingnya, sehingga tidak. Maka ketika disembelih dengan cara yang disyariatkan, itu otak masih menganggap bahwa ini ada luka, sehingga otak memerintahkan untuk jantung memompa untuk menyuplai darah, sehingga semakin terasa lebar lukanya, ya semakin memerintah memompa untuk apa? Nah, kan tubuh itu kan punya sistem yang luar biasa untuk recovery mana bagian yang sakit kan. Kayak kita kan ketika tersayat itu dalam beberapa waktu bisa langsung nutup. Nah, hewan pun juga begitu. Ketika disembelih itu yang direspon oleh otak ada terjadi luka, sehingga maka kalau nyembelih ke urung-urung langsung putus, apa yang terjadi, Pak? Ya berarti jantung berhenti memompa darah, sehingga darah masih ada di dalam daging, sehingga kualitas daging tidak sempurna. Orang bayangkan cepat mati ini, ya cepat mati, begitu mati sementara darah belum terpompa keluar, berarti kualitas dagingnya tidak sehat atau tidak higienis. Di situ bahkan sampai pun membunuh orang sekalipun ketika harus dilakukan karena ada konsekuensi hukum yang harus ditunaikan, maka pun dipilih dengan cara yang paling baik. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih hewan, maka fahsinu dzibhah, maka perbagus cara menyembelihnya. Jangan disio-sio, jangan disiksa, jangan ditakut-takuti. Dengan cara apa bagusnya penyembelihan? Wal yuhid ahadikum syafratah, adalah salah seorang dari kalian menajamkan alat pisau yang untuk guna menyembelih. Jangan sampai pisaunya tidak tajam, jadi sampai hewannya keri, nggak segera putus. Saya kemarin pernah di Waduli, Pak, mbok tolong nyembelih tempat kami. Kenapa? Pengalaman tahun kemarin yang nyembelih wis sepuh, pisaunya tidak tajam, sampai di video itu dihitung sampai 70 kali diengeng-engeng, Pak. Itu kan bayangin kewannya kan kesakitan, Pak. Itu cara iso ngomong, iki sida apa ora Mbah gitu. Sida dibelah apa ora kan sakit gitu. Seandainya pun mati itu prosesnya sangat menyiksa. Nah, ini tidak boleh, walaupun itu hewan, itu masih kita diberi untuk berbuat ihsan kepadanya. Yaitu dengan cara di antara menajamkan pisaunya, sehingga sebisa mungkin kita siapkan pisau yang terbaik. Kalau perlu harus beri yang harga mahal, ya harga mahal. Supaya apa? Supaya sekali sayat sudah tuntas. Kemudian yang tidak kalah penting, wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah menenangkan sembelihannya. Jadi dibuat serileks mungkin, sesantai mungkin, hewan tidak dalam keadaan stres nih. Karena bisa jadi kan hewan sudah stres sebelum disembelih.
apalagi dirubung banyak orang, ada cah cilik disogok-sogok itu dibalang-balangin kan, sehingga ya punya dampak buruk terhadap hewannya sendiri maupun nanti kualitas daging pun berbeda. Ketika hewan stres itu kan beda, sehingga sampai ada yang ini mitos, fakta, akhirnya dagingnya perengus, dagingnya tidak bagus buatnya karena banyak faktor, diantaranya ada hewannya stres itu. Ini diantara pesan yang penting bahwa siapapun yang nanti berinteraksi dengan hewan yang akan disembelih, semuanya harus berlaku ihsan. Mulai ihsan dalam merawat, ihsan dalam menuntun ke tempat penyembelihan, bahkan ihsan dalam merebahkan, sampai ihsan dalam proses penyembelihannya. Kemudian di tema yang kita akan bahas ruang lingkupnya sebenarnya banyak, tapi kita mencukupkan poin-poin yang penting karena nanti ada yang sifatnya ke teknis. Tapi paling tidak ini bagian batas minimal yang harus kita pahami. Ada dalam kitab yang kita jadikan rujukan ini, ada dua kitab. Satu yang khusus membahas Al-Mufassal fil Ahkamil Udhiyah. Kalau kita terjemahkan bebas, kupas tuntas tentang masalah kurban. Itu temanya cukup banyak. Yang itu harusnya kita pahami, terutama sebagai panitia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hewan kurban. Di antaranya kita mulai dari definisi kurban. Itu secara definisi adalah ismun lima yadaki minan na'am. Jadi satu istilah kurban udhiyah itu adalah nama istilah untuk hewan ternak yang disembelih dalam rangka apa? Taqarruban ila ta'ala, dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Jadi menyembelihnya ini bukan karena semata-mata kebutuhan kita konsumsi daging, tapi dalam rangka mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya aja kurban. Qoroba yuqorribu kurbanan. Itu dari asal kata dekat ini. Jadi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk tujuan yang lain. Fi ayamin nahr, di hari nahar, dikerjakannya di hari yang ditentukan, hari nahar, dan nanti diperpanjang sampai 3 hari tasyrik setelahnya. Bisyara itu maksusah, dengan syarat-syarat tertentu, dengan syarat ketentuan yang berlaku, bukan dengan asal-asalan, tapi dengan tata cara yang sudah ditentukan sesuai dengan petunjuk syariat. Ini diantara definisi. Jadi hewan ternak yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari nahar, pada hari penyembelihan, dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian landasan hukumnya sudah kita kenal, yaitu surat Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu, kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Di antara konsekuensi syukur nikmat adalah ditegakkan dengan 2 jenis ibadah yang ini mencakup 2 dimensi. Satu dimensi ubudiyah kepada Allah, yang kedua dimensi sosial. Ini diantara bentuk ubudiyah yang benar-benar menjadi sarana efektif membentuk akhlak orang menjadi orang baik. Sholat itu berdampak mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Berkorban itu termasuk menafkahkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan pada orang lain. Ini sebentuk orang mengikis akhlak kekikiran. Sehingga justru dengan ini menjadi sebab orang akan lipat gandakan kadar rezekinya, karena dengan bersyukur maka akan ditambah. Bahkan dengan apa yang kita miliki kemudian itu kita berikan pada orang lain, ini menjadi sebab kita kemudian dilimpahkan rezeki kita. Maka di sini ada konsekuensi kalimat perintah yang ada dalam ayat ini. Para ulama mengatakan berarti kalau ini perintah, konsekuensinya adalah wajib. Sehingga jelas yang menjadi acuan bahwa kurban itu disyariatkan. Kemudian dari dalil sunnah, ada 2 hal, yaitu sunnah yang sifatnya qauliyah. Qauliyah itu instruksional, sabda Nabi. Beliau menyampaikan perintahnya, atau beliau menyampaikan penjelasan tentang kurban ini. Ini sunnah yang sifatnya qauliyah, sifatnya ucapan. Beliau mengatakan, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumin hadza. Hal yang pertama kali kami lakukan pada hari ini konteksnya pada hari nahar 10 Dzulhijjah, adalah ayusoliyah, pertama sholat. Jadi urut-urutan rangkaian ibadah di hari itu, sehingga jangan sampai wolak-walik. Yaitu al-nusoliyah, yaitu kita sholat. Setelah itu sumanarji'u
kemudian kita pulang dari tempat sholat, fananhar kemudian kami menyembelih hewan kurban. Jadi artinya fasolli lirabbika wanhar, tunaikan sholat terlebih dahulu kemudian apa? Menyembelih. Sehingga bisa jadi hewan kurban disembelih sebelum pelaksanaan salat. Kalau gitu gimana, Pak? Nggak sah, Pak. Man fa'alahu, barang siapa yang mengerjakan seperti itu, faqad asoba sunatana, maka dia sudah sesuai dengan sunnah kami. Bisa jadi loh, Pak, karena mungkin dia satu perumahan pengen kurban tapi tidak bisa menyelenggarakan sendiri. Akhirnya dipasrahkan di RPH. Diantrek karena banyak order, menyembelih sudah dimulai jam 3 malam. Ternyata itu kurban milik perumahan sini misalnya. Kira-kira sah enggak, Pak? Biasanya sih, Pak, satu kasus, karena kan mungkin jagal di hari-hari itu pun juga ada order yang dia harus menyembelih hewan untuk konsumsi masyarakat dijual. Tapi ada yang nitip, nah, gimana? Nitip daripada di perumahan nanti bau, sudah dititipkan di RPH, tahu-tahu sudah daging potongan. Nah, mungkin enggak itu disembelihnya sebelum pelaksanaan sholat Id. Mungkin dan itu pernah terjadi. Ya berarti apa? Enggak sah. Kalau enggak sah disuruh apa? Ngijoli, ganti. Ya. Menyelenggarakan saja sudah urunan sa RW, suruh ganti gimana, Pak? Itu ya, makanya begitu. Jadi tidak cukup dengan semangat, tapi juga harus paham caranya. Sehingga Nabi mengatakan melalui sabdanya. Jadi hal yang pertama dilakukan pada hari itu adalah sholat Id terlebih dahulu, baru kemudian menyembelih hewan kurban. Atau seandainya di tempat itu tidak terselenggarakan sholat Id, kan mungkin Pak, di kampung pedalaman itu orang-orang sholat Idnya di lapangan misalnya. Nah di sana kan ada saja kan mungkin orang yang ikut sholat Id, yang mungkin merupakan tidak wajib. Harus disembelih. Saat dia tidak sholat Id maka harus diperhitungkan waktunya. Nanti pokoknya bolehnya menyembelih diperkirakan orang selesai dari sholat dan khutbah. Misalnya, wah Dit, jam 8 ya Dit ya, disembelih itu. Saatnya mau di RPH, yang menyembelih ya tidak ikut sholat Id misalnya, maka itu haruslah ditunaikan di waktu apa? Setelah pelaksanaan sholat Id, jika di tempat itu tidak terselenggara sholat Id. Kemudian dalil sunnah yang lain, dalil fi'liyah, perbuatan langsung Nabi. Kalau tadi sabda Nabi secara verbal beliau menjelaskan, ini praktek nyata Nabi. Sehingga Nabi tidak hanya bicara saja, tapi beliau juga praktek. Dari sahabat Anas dikatakan bahwa doha Nabi SAW bikabsyain, amlahain, akronain. Nabi pernah berkorban 2 ekor domba, yang sifat domba itu putih mulus, bertanduk. Zabahahuma biyadihi, beliau menyembelih keduanya itu dengan tangan beliau sendiri. Ini menjadi sunnah bahwa yang berkorbanlah yang hendaknya yang menyembelih hewan kurbannya. Kalau di sini gimana, Pak? Harusnya ada yang berani, Pak, karena sunnahnya itu adalah menyembelih sendiri. Dan Nabi itu pernah ketika haji wada itu membawa hewan kurban itu 100 onta, Pak. Beliau nyembelih sendiri itu sampai yang ke-63, Pak. Ada di usia beliau, usia berapa, Pak, itu? Haji wada berarti akhir hayat Nabi. Di usia 60 lebih itu beliau masih mampu kuat nyembelih berapa, Pak? 60. Selebihnya diserahkan sahabat Ali dan anak buahnya. Berarti artinya beliau itu nangani langsung. Jangan sampai gini, Pak, jangan sampai karena kita mungkin alasannya aku tidak berani, itu bukan alasan. Karena harus memberanikan diri. Dulu saya pernah perdana beli itu ya karena nunggu jagalnya rata-rata, Pak. Ya karena banyak job tadi. Di RPH, waduh, tidak ada berani. Tak tanya, Bapak bisa tidak merebahkan? Bisa, Pak. Oh, gampang, saya padahal belum pernah ketika gampang. Ya, kalau tidak siapa lagi, Pak? Saya tidak yakin, walaupun mereka terampil, problemnya orang-orang yang di itu pada sholat tidak tiap harinya. Loh, itu masalah, Pak. Akhirnya udah rebahkan, saya tidak punya alat khusus ketika itu. Tapi wong sudah ada inisiatif korban, nunggu kelamaan, nanti yang kerja bakti gimana, Pak? Akhirnya jam sekian orang datang gimana? Udah dieksekusi. Saya ambil di rumah punya pedang. Oh, itu orang ngertinya saya ahli, Pak, karena yang menang pede aja, gampang. Karena ternyata beli sapi itu lebih gampang daripada beli ayam, Pak. Kalau sapi kan sudah nggak berkutik,
Sudah ditali sana-sana ini, nyembelih uratnya kelihatan besar, Pak. Sehingga kan yang harus dipotong kan kerongkongan dan tenggorokan, jalan udara dan jalan makan, kemudian 2 urat. Pembuluh darah arteri vena itu kan kelihatan seret disembelih. Nanti darah mengucur deras dari kiri kanan, mungkin yang banter yang kanan arterinya, yang vena mungkin agak lambat. Itu sudah selesai. Tapi kalau ayam sulit ya Pak, itu dua pembuluh darah itu lekat dengan tulangnya loh Pak. Kalau yang disat itu kan itu bisa tidak mati secara syar'i, mungkin matinya kehabisan darah, atau mungkin penyembelihan tidak sabar ditekluk itu kan, atau diunyal, itu haram loh Pak, daging ayam itu Pak. Makanya nanti kalau ke warung, apalagi sing bacem kepala ayam, lihat lukanya, wah lukanya hanya cuil dikit, itu tidak syar'i. Seandainya pun bekasnya sayatan jelas itu dimungkinkan loh Pak. Itu sebagian besar ayam sembelihan itu tidak sah secara syariat. Bahkan di Fakultas Pertanian UGM itu kemarin survei lapangan, itu yang sembelihannya sah itu hanya 10% dari ayam yang beredar di pasar. Itu selebihnya gimana Pak? Nah, selebihnya mie ayam, ayam bakar, ayam geprek itu saya sembuh Allah alam. Artinya lebih sulit nyembelih ayam secara sahnya loh Pak. Makanya dulu saya bismillah berani bawa pedang itu malah penak Pak. Sekali dorong selesai Pak. Seret langsung selesai. Tapi kalau ayam dengan ya kita ndak sabar keburu putus lah wes. Ayamnya udah mati, darahnya masih tertahan di dalam daging. Hati-hati. Lah Nabi itu menyembelih sendiri, berarti belum punya keterampilan untuk itu. Nah, maka kita pun juga harus belajar. Dulu kita ajarannya ya nyembelih ayam, baru gede-gede nyembelih apa? Saya nyembelih kambing sudah hijrah di sini loh Pak, tahun 2000 baru berani nyembelih kambing gara-gara saya mau ngakek anak saudara saya yang dari Jawa Timur itu transit di tempat temannya Ungaran. Padahal pagi hari yang rewang sudah datang. Mas ini harus disembelih jam piro. Yang rewang sudah siap loh. Saya apel Pak Ali saya, balik iki sampan dhewe Dik. Wah, aku sik kesel. Waduh. Ya perdana gitu nyembelih pakai pedang gitu kan. Ya, begitu orang ngerubung tahu ngertinya saya jagal. Akhirnya banyak orderan. Bismillah. Ya kalau kita nggak berani siapa Pak? Gitu. Ya kita modelnya tahu ilmunya, tapi kan belum pernah praktek. Tapi kalau nggak pernah praktek gimana Pak? Nah, makanya praktek Pak. Nanti ya, kemudian yang tadi sapi itu gara-gara jagali terlambat datang. Udah kita bismillah ternyata ya gampang ya. Nah, yang orang nggak ngerti tahunya sudah profesional. Ya tidak apa-apa. Artinya kita sudah ngerti ilmunya baru kemudian praktek. Cuma kenapa kita kan tidak cepat terampil? Karena kita prakteknya musiman Pak. Tidak praktek tiap hari Pak ya. Harus gimbalih punya siapa Pak. Maka dulu teman-teman yang tergabung dalam Juleha itu tak tanya kegiatannya gimana. Ya akhirnya kita untuk pelampiasannya adalah kerjasama dengan RPH. Sehingga wes tolong nyembelih kita aja. Orang dibayar apa-apa. Yang jelas dalam rangka siji ngelatih kelanyahnya, yang kedua membantu agar sembelihan itu halal gitu. Kalau enggak gimana Pak? Coba jangan survei ke RPH itu caranya nyembelih bener enggak Pak? Padahal itu daging yang kemudian dipasarkan, dikonsumsi oleh kita. Saya gara-gara dulu diminta jadi penyembelih tetap karena ternyata ditanya. Saya tanyakan ya, saya nyembelih siapa? Tim sana Pak, saya takono. Niku tiap hari dia orangnya salat ndak. Ternyata yang saya mas terang-terang lo tak takon. Jadi dia bendino salat betul waduh. Ternyata ndak Pak. Gimana Pak? Padahal tim yang biasa akhirnya saya dibel. Pak Ustaz tolong jenengan kudune lah apa sampean kan sing ngajari ilmune, tanggung jawab ternyata apa? Ya sudah akhirnya dengan keterpaksaan saya harus apa? Dan akhirnya pun bukan lagi terpaksa, berarti ternyata dijaga ke uang Pak. Daripada dilakukan oleh orang lain yang kita khawatir, harus kita ambil peran. Ya akhirnya itu harus beli pisau sendiri, harus berlatih sendiri, tidak apa-apa. Tapi dalam rangka apa? Agar syariat ini tertunaikan dengan cara yang benar. Apalagi dampak syariat ini adalah berbagi makan kepada saudara kita. Kalau yang dibagi makan tidak layak konsumsi karena tidak sah sembelihannya berupa haram, gimana? Kita tanggung jawab siapa?
Nabi mengajarkan menyembelih sendiri, membaca tasmiyah dan takbir. Wasama wa kabaro. Bismillah Allahu Akbar. Beliau melakukan dengan cara bahwa tu'arijilahu ala sifahima. Beliau meletakkan kaki beliau di sisi leher hewan kurban. Kalau hewannya kambing. Ini praktek langsung yang diajarkan Nabi. Kemudian dari kesaksian para sahabat dikatakan aqama Rasulullah SAW bil Madinah asra sinin yudahi. Rasulullah ketika hijrah di Madinah sempat hidup tinggal di sana 10 tahun, dan selama 10 tahun itu beliau selalu kurban. Bukan dulu kan kita pernah ya, udah sekali ini aja, enggak, setiap tahun. Dan kita melihat ketika Nabi sudah jadi Rasul, tidak lagi berdagang loh Pak. Terus kehidupan secara ekonomis gimana? Ya digambarkan sahabat yang menyaksikan kadang Nabi itu sehari masak 2 hari nih Pak. Tidak masak. Sempat dijumpai, ngomong ya darah tangkap loh Pak. Sampai dihitungin Nabi itu pernah 3 kali hilal, berarti 2 bulan. Itu tidak kelihatan dapur ngebul Pak. Berarti gimana Pak? Berarti 2 bulan Pak. 2 bulan itu tidak masak. Ditanyakan bagaimana kalian bisa bertahan dalam kondisi seperti itu, bisa wadain dengan 2 hal itu, bertahan dengan kurma dan air saja. Namun demikian setiap tahun kurban Pak. Jadi Pak, memanage keuangan Pak. Loh kita mangan ngarani loh Pak, orang enak di gua loh Pak, tapi tiap tahun kurban enggak Pak? Nah ini gimana cara memanage itu? Mana yang prioritas? Nabi dalam kondisi secara sudut ekonomis begitu sehari-hari. Tapi untuk kurban gimana Pak? Setiap tahun dia bisa kurban minimal 2 ekor kambing domba besar. Kalau duit berapa Pak? Bisa Pak. Jadi untuk makan lah ngirit apa-apa. Tapi untuk kurban apa? Jangan sampai absen. Ini diantaranya. Kemudian dari syariat tentang kurban ada dari ijma. Semua ulama sepakat. Jadi ijma itu tidak ada yang selisih. Semua sepakat. Waqat ajmal muslimun alama suratil wahiyah. Semua sepakat kaum muslimin bahwa kurban itu memang disyariatkan. Bukan sesuatu yang asing, tapi sesuai dengan syariat. Kemudian hukumnya. Nah ini kalau bahas hukum itu kan konsekuensinya berarti dosa ora lek kurban. Nah, jangan milih yang mana. Poin ketiga adalah hukumnya kurban. Karena nanti ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram dan seterusnya. Dalam hal ini ulama tidak sepakat. Tapi kalau syariatnya sepakat, ada syariat kurban. Cuma secara hukum para ulama berbeda pendapat dalam 2 hal. Pendapat pertama mengatakan wajib kurban itu wajib bagi yang mampu. Sekarang tolak ukur mampu apa Pak? Kan duwe mobil, duwe omah, duwe apa kan berarti mampu. Aduh lagi. Ini pendapat dari sebagian ulama madhab Maliki, Abu Hanifah dan yang lainnya. Dasarnya apa? Perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Ini perintah kan. Kedudukannya kurban sama dengan kedudukan sholat. Berarti walaupun ada yang menerjemahkan ini sholat Id, namun dia sebenarnya tidak kan. Ini sholat secara umum disetarakan dengan perintah kurban. Sehingga bagi pendapat ini, bagi kelompok yang berpendapat seperti ini dalil yang menyatakan tentang wajibnya kurban. Kemudian dalil yang lain yang dijadikan landasan yang menyatakan kurban itu wajib. Dikatakan mangkal dzabaha qabla ayyusaliya, siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat, berarti kan tidak sah. Fal yu'id ukhra makanaha, maka adalah dia mengulangi sembelihan sebagai gantinya. Berarti kan tidak sah Pak. Seandainya itu bukan wajib, ya wis harus kadung tidak apa-apa. Tapi karena wajib itu dianggap tidak sah, berarti harus ngulang. Tadinya mau kurbannya 1, tapi karena waktunya enggak pas, berarti harus diulang. Berarti mengadakan hewan kurban lagi. Wa malam yakun yadzabaha, barang siapa yang belum menyembelih sebelum sholat, maka kata Nabi pada sholat itu falyadbah, maka sekaranglah waktunya menyembelih. Kan ada dijumpai pada waktu Nabi sholat Id, tahu-tahu sudah ada bagi-bagi daging loh. Enggak ngerti ya, so enggak ngerti. Nabi mengomentari barang siapa yang menyembelihnya sebelum sholat Id,
ulangi lagi, cari hewan lain. Itu sudah daging biasa, bukan daging kurban. Nah, seandainya bukan wajib, tidak perlu nama mengulangi. Justru karena ini ada perintah mengulangi, disimbolkan berarti ini wajib. Kemudian pendapat yang lain yang mengatakan wajibnya kurban. Dalilnya adalah mangkana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki ini longgar, kok tidak berkorban, diusir dari tempat sholat. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Itu bayangkan ketika sholat id, orang datang udah pakaian bagus, dicek orang nuntun kurban, disuruh pulang, Pak. Mulai. Jangan dekat-dekat sholat kami. Kira malu enggak, Pak? Tiwas gawe sepeda motor anyar, mudah ke mobil nih orang gue diusir. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kira malu enggak, Pak? Disuruh pulang, mulai. Kemudian dalil yang lain, ini ketika beliau wukuf di Arafah, berarti sudah di akhir-akhir masa hidupnya Nabi kan. Ketika itu Nabi berkhutbah, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wajib bagi setiap keluarga untuk berkurban setiap tahun. Diurun sak keluarga cukup mampu enggak, Pak? Artinya ini ada satu kewajiban. Nah, ketika ini dalil-dalilnya hadis sahih, berarti layak kemudian dijadikan alasan bagi kelompok yang berpendapat bahwa kurban itu wajib. Oke, Pak, gimana, Pak? Sak perumahan kita termasuk orang mampu apa orang kurang mampu, Pak? Menurut survei jenengan, Pak RT. Berarti mampu gudune, Pak? Terus sak perumahan kurbannya sapi siji gudune. Wong masing-masing keluarga nonton apa? Harusnya nilai derek nomor dawuh Kanjeng Nabi lagi. Nabi wis hidupe kekurangan apa? Bisa, Pak. Lah kita kecukupan apa, Pak? Makanya introspeksi kita di masing-masing, awet dhewe seperti apa untuk berkorban dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu gimana? Tidak ada lemari melarat, tidak mungkin korban. Lah pendapat yang kedua, mungkin jelas cocok nih Kiai. Korban itu sunnah muakkadah bukan wajib. Meh padha mawon sunnah muakkadah berarti sunnah yang kedudukannya ya hampir kepada yang wajib. Nah ini sebetulnya pengambilan dalil sebenarnya tidak tepat kalau ini menjadi dalil bahwa kurban tidak wajib. Karena gara-gara ada kata aroda. Aroda itu maknanya pengen. Nanti pengen gimana, Pak? Berarti bukan wajib. Wong nyatanya sekedar napa? Pengen lah. Artinya istimbatnya pengambilan hukum karena ada kata ingin loh, Pak. Loh itu kalau namanya wajib tidak butuh pengen-pengenan loh. Tapi kalau diungkapkan dengan pengen berarti statusnya apa? Ini sebetulnya cara penyimpulan yang keliru. Ini nanti kepentok kepada tentang haji. Haji itu wajib apa sunnah, Pak? Oh, rukun Islam. Rukun Islam. Haji wajib atau sunnah, Pak? Wajib. Tapi hadisnya man aroda, sama-sama aroda lah, Pak. Man arodal hajja fal yata'ajjal. Siapa yang pengen haji segera saja. Berarti haji wajib enggak, Pak? Gara-gara ada kata-kata pengen, Pak. Nah ini kan penyimpulan yang sebetulnya nggak tepat. Gara-gara ada kata-kata pengen disimpulkan berarti apa? Famang sya'a fal yu'min wa mang sya'a fal yakfur. Siapa yang pengen silakan iman, yang nggak pengen silakan kufur. Berarti kufur itu wajib apa haram, Pak? Iman itu wajib apa sunnah, Pak? Ya tidak apa-apa pendapat, jangan boleh-boleh saja berpendapat. Cuma harus bertanggung jawab dengan apa? Pendapatnya gitu loh maksudnya. Jadi dengan dalil ini, idza dakhalal asyru, jika sudah memasuki 10 hari pertama, fa'aro tahadukum ayyudhiyya, dan salah seorang dari kalian berkeinginan untuk kurban, maka maksudnya ini sebetulnya niat kan. Kalau sudah yakin mau kurban, bukan berarti kurban tidak wajib, enggak. Kalau sudah punya keinginan untuk berkurban, maka konsekuensinya gitu loh. Maka jangan lagi menyentuh rambut dan kulit atau kukunya, adalah memangkas rambut dan seterusnya. Sehingga kalau berpendapat
bahwa kurban tidak wajib dengan dalil ini, kesimpulannya bahwa ketika ada sabda Nabi ingin, itu kan berarti menunjukkan tidak wajib. Tadi kalau kita bawa kepada dalil yang mirip, man aradal hajja falyata'ajjal fa innahu qad yamatul marid wa ta'dilu dhallah wa turidul hajjah. Itu kan jadi kacau. Siapa yang berkeinginan haji maka bersegeralah. Jika tidak, khawatir kedatangan sakit atau kehilangan hartanya atau didatangi kerepotan yang tidak ada habisnya. Gimana? Oh, berarti kalau begitu haji tidak wajib. Gara-gara ada kalimat apa? Sakarepku to, aku pengen ya terserah, ora pengen ya terserah. Lah terus barang siapa yang enggak kepengen haji loh ya. Maka ya tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa kalau itu dijadikan kesimpulan bahwa hanya gara-gara ada kata-kata ingin akhirnya apa? Dipahami tidak wajib. Nah, kita lihat seperti apa. Kemudian dalil yang lain yang mendukung pendapat bahwa kurban tidak wajib hanya sunnah, yaitu nama sabda Nabi salasun hunna alayya faraid walakum tatawwu. Ada 3 perkara yang bagi saya adalah wajib, bagi kalian adalah sunnah. Apa itu? An-nahru, nahar, kurban. Wal witru, salat witir. Yang ketiga, warakaat duha, 2 rakaat duha. Bagi Nabi ini wajib, tapi bagi umatnya berarti kurban termasuk apa? Oh, tahu aku kurban apa pun derek sunnah, mergo ora podo-podo sunnah jadi pilih sunnah mergo ora kurban apa sunnah karena kurban. Lek cara gawe pas sama ora poso dina iki kula derek pas sunahe Nabi kadang pas ra poso lah. Dia cara-cara mau derek sunnah pas derek sunnah sing bentuk mengerjakan atau meninggalkan. Wah aku ra kurban derek napa? Derek sunnah. Lan buktine napa? Dalil iki. Cara kula padha-padha sunnah itu yang lakon mergo ono ganjarane Pak. Ganjarane beda. Lah ini sing dimarahi sing dadi marah-mari wong-wong tadi, Pak. Ini satu kalimat yang dipahami bahwa dulu itu sahabat Abu Bakar itu pernah mengatakan begini, ini la atau al-adha, saya kok sekali-kali pengen tidak korban, meninggalkan korban, wa ini la musirun, padahal saya itu berkemampuan, supaya Pak mahofatan, hanya karena khawatir saja, ayyurojironi, agar tetanggaku tidak menganggap bahwa annahu hatmun alayya, bahwa korban itu wajib bagi saya. Maksudnya kan kadang-kadang tonggo kita nelongso kok enak amen yo itu tiap tahun kok kurban lah, sedang kita kan ya wis timbangan ngono kalau ora tak kurban ben padha kaya semua ben padha kaya wong sing nelongso. Nah, padahal itu sebetulnya apa? Itu ungkapan yang sebetulnya tidak bisa jadi dalil, berarti apa? Nyatanya saja di antara sahabat yang sebetulnya mampu tapi tidak kurban. Gara-gara apa, Pak? Alasannya menjaga perasaan tetangga. Cara kula justru malah perasaannya lek ade ra kurban blas kok ora ono sing ngeteri yo. Cara kula padha-padha njaga perasaan, lebih baik kita napa? Kurban. Agar dengan kita kurban memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Misalnya jeneng wah kene kok sak purwan ra kurban, aku tak melu guyupi wae. Ben dikira saya ben ora napa. Pilih pundi Pak kira Pak. Nuruti karepe wong apa nuruti perintah Gusti Allah dan Rasulnya Pak. Nah, ya ada kan yang tahu aku berarti ora kurban ngono napa? Ada syariatnya. Berarti ayatnya rasido kanggo Pak ya. Fasholli li rabbika wanhar, itu perintah kok akhirnya kita mencari celah napa? Cuma ini pendapat, mau terserah. Cuma kalau kita merem saja, Nabi gimana? Akhirnya, oh ternyata Nabi berkorban. Berarti kesimpulannya kalau kita ikut sunnah Nabi nama berkorban. Jadi kalau menurut pendapat kan mesti ada yang paling enteng kan. Kita milih yang paling enteng. Akhirnya syariat tidak tertunaikan, ibadah tidak terlaksanakan. Hari itu kan. Ketika dituruti, akhirnya nanti ada celah orang menghindari menjalankan ketaatan karena ada payung hukumnya. Cara bahasanya kan Pak. Padahal itu disyariatkan supaya dikerjakan, bukan dicari celah untuk ditinggalkan. Nah ini kemudian Imam Syafi'i, boleh sing madzhab Syafi'i menjadi pembenar kan. Lho aku ra kurban ini derek sinten. Padahal perintahin apa kudune apa? Kurban.
Imam Syafi'i mengatakan balaghuna, telah sampai info kepadaku bahwa anna Abu Bakrin wa Umar, bahwa Abu Bakar dan Umar itu pernah kana la yudhiyan, pernah beliau tidak kurban. Alasannya apa? Karohiyatan, karena memang beliau tidak suka ayuro anha wajibah, kalau ini dianggap wajib. Maksudnya kita dianggap wajib kayak wajibnya sholat lah Pak. Sing memang orang mampu itu merasa terbeban. Maksudnya begitu. Nek wajib kaya poso kan wajib, Pak. Kaya zakat kan ya wajib, kaya salat ya wajib. Termasuk kurban ya wajib. Maksudnya begitu, wajib setingkat nomor lho, Pak. Nah, tapi bagi yang mampu gimana, Pak? Zakat kalau bagi yang mampu gimana, Pak? Ya tetap zakat. Nah, maksudnya beliau itu kan tidak semua orang kan terdidik itu, Pak. Maksudnya kalau beliau memang enggak kurban, hanya karena khawatir kalau ini dianggap sesuatu yang wajib sehingga memberatkan. Akhirnya Pak? Beliau inisiatif tidak kurban. Nah, kita tiru terus Pak. Nah, waktu itu makanya rasa kurban orang mau mergono contoh lihat Pak. Nah, ini pendapat. Nah, sekarang kemudian kesimpulannya. Maka secara hukum ya kita ikuti dinamika pergulatan ilmiah terkait dengan hukum ini. Nah, kesimpulannya dari dua pendapat dengan dalil yang ditampilkan, maka kesimpulannya dalil yang mewajibkan kurban tidaklah kuat. Mas wajib seperti wajibnya Pak. Wah, harus. Sehingga yang benar adalah pendapat para sahabat. Sahabat tadi membawa sunnah muakkadah bagi yang mampu, bukan tidak wajib bagi semua orang loh Pak. Ya kayak zakat itu wajib bagi siapa Pak? Yang memiliki harta yang sesuai nisab untuk berzakat. Kalau kurban berarti kayak gimana? Ya wajib bagi yang memiliki harta yang melebihi kebutuhannya sehingga mampu menyelenggarakan kurban. Cuma kita melihat para sahabat itu ketika melihat penjelasan Nabi itu, mereka yang ternyata memang secara ekonomi tidak punya kemampuan, tapi mereka tetap bersemangat kurban, Pak. Karena momen terbaik itu mereka kan nelongso ketika yang lain kurban, aku ora kurban dewi. Maka mereka benar-benar melakukan kurban semampu yang dia bisa dengan tujuan apa nih Pak yang butuh digarisbawahi, dididik di masyarakat agar terhindar dari sifat tamak. Kalau kita nggak kurban berarti Pak, Arab bagian jatah kurban. Misalnya pernah Pak, dulu di perumahan saya itu wong kakaknya ono 200 sing kurban mung wedhus 4. Piye Pak arek ngedum Pak aja. Ya. Ketika didum di ring terdekat sing ete jauh itu protes. Kurban ora tau tekan kene. Nah, gitu Pak. Kira tamak ndak Pak? Itu mesti seudut karo panitia. Lho panitia bingung lho Pak. Ya, wedhus 4 iki dibagi daging berapa kilo Pak? Umpama diratake sak RT, mung sak gegem-gegem lho Pak. Nah, hidup ngamis-ngamisi bekakas apa harus dimasak apa Pak? Itu terjadi Pak. Jadi yang disalahkan panitia. Panitia kok pilih sih loh. Ya yuk aja jalan. Itu berarti di hari yang istimewa muncullah orang yang punya sifat apa? Tamak. Tamak jelek lah Pak. Dan ditambah suudzon karo panitia. Itu mesti dintekke panitia lho Pak ya jalan. Ya. Itu panitia tanggung risiko lho Pak. Nah, maka di antara para sahabat seperti apa responnya? Beliau seperti ini. Aku beliau tamak beberapa orang, beliau sampai Bilal. Ma'ubali la doha itu bidaikin. Saya enggak peduli. Kalau saya hanya mampu kurban beli ayam jago. Maksudnya begini. Kadang-kadang mungkin kita bisa nahan diri, tapi anak-anak keluarga, Pak, tonggo-tonggo untuk daging awak dhewe untuk daging melengos. Tak belah pitik. Daging wedhus mari darah tinggi. Semua alasannya belah pitik dhewe. Artinya begitu saatnya orang makan, kita makan sendiri ben tidak tamak lho, Pak. Bisa enggak Pak? Maksudnya paham nggih? Supaya ndak iki subuh wong mangan awak dhewe mangan gampang nanti. Belah lele ra apa-apa supaya napa di saat orang syukur kita bisa berbagi dengan yang lain, Pak. Jadi artinya semangat berkorban tetap ditumbuhkan walaupun dalam keadaan kita berkekurangan, Pak. Sahabat Bilal kan jenengan bayangin rawang sugih Pak. Tapi kan dia nelongso kancane kurban
timbangane kurban perasaan, aku kurban dewi. Walaupun sekedar nama beli jago dimangan sak keluarga tidak apa-apa. Jadi udhiyah itu memang ya seperti apa, tapi sebenarnya kurban harus syariat. Tapi momen Idul Adha itu jangan sampai kita blas loh Pak. Nek blas iki yo kurban ya ora, beleh ning omah ya ora. Akhirnya yang tersisa napa Pak? Tamak. Arab itu kan akhlak jelek loh Pak. Akhlak jelek. Laiso. Nah, termasuk ini misalnya Ibnu Abbas, ini sahabat mulia loh Pak. Neng suatu ketika memang pas ranti duit tenan loh. Ini diriwayatkan dari As-Sauri, dari Abu Ma'sar, mantan budaknya Ibnu Abbas itu pernah diutus Ibnu Abbas, disuruh beli daging 2 dirham. 1 dirham itu kurang lebih 30.000. Kalau 2 dirham berapa? Namun beli daging dapat berapa Pak? Setengah kilo. Ngomong ya, sementing tolong saya dibelikan daging setengah kilo cara gini. Nanti ditakoni orang gimana? Hadhihi udhiyah Ibnu Abbas diwehi wong lho. Iki saking pundi iki? Niki kurbane Ibnu Abbas. Alhamdulillah. Iya Pak, ora kelar tuku wedhus siji, tuku daging Pak. Jenengan tandangi di rumah. Wis oke. Mas aku tuku sapi ora kuat, urunan ora kuat, tuku wedhus ndak kuat, nang pasar. Tuku daging 3 kilo, 4 kilo, diirisi, dibungkusi, didum. Saking pundi kurbane saya. Alhamdulillah, muga-muga paringan sing lancar Mas. Supaya apa Pak ini Pak? Supaya kita enggak tamak Pak. Itu dilakukan oleh para sahabat yang ketika itu memang enggak punya uang untuk kurban, tapi tidak tamak loh Pak. Nah kita kan orang keduman protes Pak, diviralkan. Takmir harus dikudeta, karena panitia tidak adil, tamak sampai ke separah itu loh Pak, efeknya separah itu Pak. Lah mungkin kan bisa saja dengan lali kan mungkin tuh Pak, lupa kan mungkin Pak. Tapi apakah wajib orang itu dapat? Kan tidak wajib tuh Pak. Yang wajib dapat adalah orang fakir miskin hidupnya sengsara, jadi gelem dengan Pak. Fa'at imul fakulu minha wa'atimul ba'isal fakir kan. Maka makanlah olehmu sebagian hewan kurbannya kamu sembelih dan berilah makan kepada orang fakir yang sengsara. Lek cara kula waduh ternyata sing didumi ternyata kategori di branding sebagai orang fakir yang hidupnya jadi seneng lek rebutan ngono iki ternyata berstatus napa. Lek cara kula ya dhewe alhamdulillah dhewe ya tuku dhewe iso kan. Sehingga suasana kejiwaan di momentum hari suci jangan dikotori dengan munculnya rasa tamak. Lek tamak ora diobati itu merembet kepada sifat hasud. Hasud terus Pak. Wah, cara kula wis aku prai dari panitia lek risikone napa. Nah, cuma yang saya soroti berarti para sahabat itu walaupun mereka tidak punya tapi tetap jaga wibawa Pak. Supaya tidak dikesankan sebagai orang ngomong wis melarat, tamak itu kan wis ketok jelek Pak. Cuma beliau menjadi mungkin Pak jenengan teko tuku daging misalnya wah iki lek aku beli wedhus ra kuat, wedhus saiki 2 yuta. Mau daging tuku 500.000 dapat berapa Pak? Itu akeh Pak ya, daging 500.000 jenengan go mulih diirisi, dikreseki, teko dihadiahke teman sejawat rekan tonggo teparo, takon kurbane kula. Waduh, keren betul Pak. Keren. Kan ide menarik loh Pak, ide menarik. Jika tidak kuat tuku wedhus siji ya tuku daging piro lah 200 300.000 lah. Itu kan mungkin tuh Pak. Sapa nderek apa yang dikerjakan Ibnu Abbas. Akhirnya Pak, berarti kita jauh dari tamak, bisa berbagi kebahagiaan pada orang lain. Ini walaupun menurut aturan syariat sebetulnya dalam kondisi ini beliau tidak ada kewajiban untuk berkorban. Wong dhewe kurang. Tapi beliau memilih apa? Untuk tetap bisa menjaga harga diri dari meminta apalagi sekedar berharap, tapi justru malah bisa memberi kebahagiaan pada orang. Rakyat ngomong tuku 0,5 kilo diwehi wong tonggo sing cedhak lho Pak. Jangan lek korban teng pundi wis meneng kok. Sawan niki untuk bagian iki ngoten misalnya gitu.